Assalamualaikum, yuhu. Kembali lagi di Tita Story, cerita seputar sejarah singkat, informatif, dan fun. Oke, terima kasih udah mau subscribe YouTube channel ini. Semoga informasi sangat bermanfaat buat kalian semua. Oke? Di video sebelumnya, aku udah kasih tahu kalian tentang video apa yang bakal aku bawain pada kali ini. Dia adalah seorang aktor dan juga dia hidup pada zaman Nazi, berarti sekitar 1940-an, ya perang dunia kedua lah ya. Dia ini seorang sektor. Dia ini adalah seniman berbakat yang bernama Marcel Marceau. Marcel ini selain menjadi aktor, dia juga yang bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak Yahudi pada zaman itu. Mau tahu kisahnya? Pantau terus! Marcel Marceau ini dikenal banyak orang dengan julukan Master of Silence. Ini aslinya nama Marcel Marceau ini bukan nama aslinya, melainkan Marcel Mangel. Tapi dia sengaja mengubah namanya dari Marcel Mangel itu menjadi Marcel Marceau karena nanti aja deh. Aku ceritain, ada kisahnya kok. Dia lahir pada tanggal 22 Maret 1923 di Strasbourg, Prancis. Penyelamatan ini dimulai pada tahun 1938, berawal dari sepupunya yang bernama George Longer, salah satu komandan yang ada di organisasi Offre de Secours Aux and Funds, atau biasa disingkat OSE. OC aja ya, OC. Tujuannya si George untuk mengajak Marcel ini adalah untuk menghibur anak-anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Entah itu tewas dibunuh oleh Nazi atau bahkan dipenjara. Awalnya dia menolak, tapi karena dia itu tersentuh melihat ratusan anak yatim yang diantarkan dari Polandia menuju ke Prancis, itu hatinya itu tersentuh. Jadi ngerawat ratusan anak itu nggak gampang. Emak kalian ngerawat kalian aja susah. Dan di sini seni pantomimnya itu dia tunjukkan untuk menghibur anak-anak tersebut, menghibur mereka biar bisa ketawa di dalam tegang-tegangnya keadaan perang. Setelah setahun berlalu, si kakaknya ini memprediksi, si kakaknya ini namanya Alain Mangel. Pertama Mangel ya, Alain Marngel. Angel lah bahan. Kakaknya Marcel ini memprediksi kalau Jerman bakal menginvasi Prancis. Si kakaknya Marcel yang namanya Alain Marngel ini mengusulkan untuk memindahkan anak-anak tersebut, entah dititipkan kepada gereja ataupun diadopsi oleh orang Yahudi yang lain. Saran tersebut itu disarankan untuk menghindari. Saran yang dikeluarkan Alain Mangel ini itu bertujuan untuk menghindari kejaran dari para Nazi. Lalu, beberapa hari sebelum evakuasi besar-besaran di Prancis, anak-anak yatim piatu ini dilatih untuk mempertahankan diri dari kejaran Nazi, yaitu dengan menggunakan pantomim yang diciptakan oleh Marcel Marceau. Jadi, karena Anda tahu sendiri kan kalau pantomim itu adalah seni dalam diam. Oh, aku suka kata-kata ini. Mereka berkomunikasi, mengisyaratkan kayak itu adalah kuncinya untuk selamat dari tentara Nazi. Nah, jadi di sini makanya ada kayak pepatah bilang diam itu emas. Oh, jadi menang orek, gak usah kakek bacot kayak aku ngiki. Senjata utamanya dari Marcel Marceau ini adalah silence. Pada saat evakuasi besar-besaran, anak-anak dan sebagian besar warga Prancis itu digiring ke Prancis Selatan untuk bersembunyi. Dan di titik ini, jiwa Marcel itu, ini yang menarik ini. Selain jiwa aktornya, dia juga memiliki jiwa seni melukis yang tinggi. Namanya dia yang namanya Marcel Mangel itu dirubah menjadi Marcel Marceau. Wow. Jadi identitasnya Marcel Mangel itu, Mangelnya itu nama belakang yang milik ayahnya Charles itu, gak kelihatan guys, rapi banget. Gak hanya paspor miliknya saja yang dirubah, tapi anak-anak Yahudi itu juga dirubah namanya. Ketika bersembunyi, beberapa dari mereka itu sudah ada yang diadopsi dan dititipkan ke gereja. Setelah 6 minggu, Jerman Nazi ini sudah menguasai seluruh wilayah kota Prancis. Negara Prancis. Mereka ini kebingungan, gimana ini anak-anak ini? Udah tidak ada yang mau mengadopsi, bahkan gereja sudah penuh. Lalu si Alain ini mengusulkan, bagaimana kalau kita membawa mereka ke negara yang netral? Negara netral? Maksudmu Swiss? Iya.
Gak bisa, mana mungkin mereka akan bertahan di negeri yang dingin itu. Tapi setidaknya di sana itu aman, netral, dan tidak ada kejaran Nazi yang pasti. Akhirnya mereka semua berdiskusi dan setuju untuk membawa beberapa anak, sekitar 24 anak itu ke negara Swiss. Si Marcel dan Alain itu mengecoh mereka untuk menjadi pasukan pramuka atau Boy Scouts biasanya. Jadi saat perjalanan dari negara Prancis ke nyebrang ini, ke Swiss ini. Nah, di tengah-tengah ini, mereka itu harus melewati pegunungan Alpen. Nah, pegunungan Alpen ini sangat dingin, Rek. Jadi, sampai beku-beku. Saat perjalanan ini nih, mereka juga ditemukan oleh tentara Nazi. Tapi, pinternya si Marcel Marceau ini, dia itu actingnya itu wow, dia tuh bisa menipu, ya Allah, tentara Nazi itu ditipu dengan aktornya itu. Bahkan dia juga berpura-pura menjadi kolaborator dari tentara Nazi. Setelah mereka melewati pegunungan Alpen, mereka itu tiba di Swiss. 24 anak Yahudi selamat di tangan di tangan Alain dan Marcel. Dia itu melakukan penyelamatan terus-menerus hingga pada akhirnya pada pada tahun 1944, dia mendengar kabar kalau ayahnya itu meninggal. Nah, saat mendengar kabar itu, dia itu mengutip sebuah kalimat. Bentar, aku nggak hafal. I cried for my father, but I also cried for the millions of people who died. Destiny permitted me to live. This is why I have to bring hope to people who struggle in the world. Jadi, itulah singkat cerita bagaimana seorang aktor menyelamatkan anak-anak Yahudi. Gimana? Menarik bukan? Jika kalian perhatikan, dia itu adalah salah satu pejuang yang berada di garis belakang. Setelah Perang Dunia Kedua, dia tetap menjalankan profesinya sebagai seorang aktor. Hingga saat ini, dia dikenal dengan karakter Bip. Dan tak segan dia juga mengisahkan ceritanya dalam penampilannya atau pementasannya tersebut tentang kesedihan dan kehilangan. Bahkan karena kehebatannya berpantomim, King of Pop atau kalian tahu pasti Michael Jackson itu mengadaptasi atau terinspirasi gerakan moonwalk itu juga dari gerakan pantomimnya milik Marcel yang gerakannya itu adalah walking against the wind. Maju. Jadi gimana menurut kalian? Keren nggak? Kalau keren jangan lupa komentar di bawah ya. Kalau menurut aku pribadi, perjuangannya Marcel Marceau ini keren banget. Dia itu nggak harus berjuang mengangkat senjata dan berada di garis terdepan untuk melindungi nyawa orang. Itu dia juga bisa menyelamatkannya melalui belakang. Semoga kisah sejarah di video ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku bakal kasih hints apa yang akan aku bawakan di video minggu depan. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.